Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kami serombongan berkunjung yaitu di sesepuh KTNA. Ya, kami rombongan dari pengurus KTNA Lampung Timur, yaitu berkunjung ke senior ataupun ke sesepuh KTNA, yaitu yang mempunyai budidaya pembibitan lele. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pripun Pak kabare Pak? Alhamdulillah. Teman-teman, ini beliau adalah senior kita di KTNA, yaitu Bapak Kadis, maksudnya bukan kepala dinas. Dan ini serombongan dari KTNA Lampung Timur. Antaranya ini ada Mas Haryanto, yaitu sebagai ketua KTNA, dengan ini sebagai pengurus koperasi Pak ya. Ini Mas Eko dari Metro Kibang sebagai bendaharanya. Dan pada hari ini kami bersilaturahmi dengan senior kita yang menurut ceritanya, tapi ternyata benar, yaitu budidaya pembibitan lele. Nanti kita bisa sharing untuk pembibitan lele ini, sehingga nanti teman-teman bisa mengadopsi ilmunya. Boleh Pak kira-kira? Boleh. Luar biasa, ini hebatnya orang KTNA, murah ilmu memang, tapi ilmu itu kalau dibagikan akan lebih bermanfaat. Oke. Ya. Oke, Pak Kadis sedikit bertanya tentang budidaya lele, pembibitan lele ini sudah digeluti berapa tahun ini Pak? Sebenarnya dari awal itu awalnya tahun 2000. Yeah. Nah, itu di pembibitan, kemudian berbagai macam sampai ke pemasaran. Yeah. Nah, kemudian 2 tahun terakhir ini konsentrasi untuk budidaya. Budidaya pembesaran ini? Iya. Oh. Jadi budidaya pembesaran lele itu ternyata bareng ditekuni bukannya tidak menghasilkan, tapi kita harus punya prinsip orang Cina. Karena pendapatannya sedikit, maka dalam artian budidayanya harus banyak. Kalau kita budidayanya 50.000 ya harus tangani sendiri. Sampai 100.000 itu hanya tangani sendiri, jangan sampai ngerjakan orang lain. Berarti 500.000 sampai 100.000, berapa? 50.000 itu skala kecil bisa dikatakan. Masya Allah, pantas yang selama ini mungkin kendala dari teman-teman sekalian, yaitu dia tatkala dia memelihara lele 1.000, 2.000, mungkin mentoknya 3.000, dia katanya nggak cucuk. Itu hanya untuk hiburan. Boleh-boleh saja 1.000, 2.000 itu untuk hiburan, nggak apa-apa, untuk lauk sendiri. Tapi kalau untuk usaha paling sedikit 50.000 itu paling sedikit. Kemudian kalau misalnya kita pengen punya tenaga kerja atau dibantu orang lain, ya budidayanya harus lebih dari 200.000. Artinya satu periode panen itu harus di atas 15 ton. Ini berarti sudah termasuk ya bisa dikatakan rumus ya Pak ya? Iya. Dan manajemennya tidak bisa sebulan sekali. Manajemennya setahun sekali. Kalau sebulan sekali tetap habis untuk ke dapur. Jadi kalau manajemen setahun sekali ya biasanya modal 100 juta setahun itu paling tidak jadinya ya ngembangnya bisa 75% lah. Jadi kalau sampai 50.000 itu luas kolamnya itu berapa? 50.000 nggak luas sebenarnya, hanya 1.000 meter aja cukup, nggak sampai persegi. Ya berarti 1.000 meter berarti ya 1 hektar kan? 200 setengah. Oh, 200 50.000 itu cukup banyak lahan satu rantai. Satu rantai itu cukup. Satu rantai ya. Kalau 1.000 meter itu bisa digunakan untuk 100.000 ekor. Laut nih. Jadi kalau punya lahan 1/4 hektar, itu kita sudah bisa punya tenaga kerja 1 paling tidak. Ternyata ada kunci permasalahan yang belum mungkin banyak diketahui untuk budidaya lele itu. Ternyata kalau
hanya sedikit itu ya memang benar itu tadi untuk hiburan dan hanya apa sendiri. ya nggak ketemu lah bahasanya, akhirnya sudah gebiahu ya, akhirnya ngapusi hoax ya. Padahal itu karena belum pas ya. Nah, kuncinya bahwasanya kalau budidaya lele itu harus skalanya ya menengah ke atas lah ya, menengah ke Sebenarnya atas. bukan menengah ke atas. Jadi prinsip Bukan. orang Cina itu gini. Kalau kita modal 1.000 pengen dapat 10.000 itu kan mimpi. Tapi kalau modal 10.000 dapat 1.000 biasanya nyata. Makanya kalau di budidaya lele itu modal minimal supaya kita bisa nyisihkan hasil adalah 50 juta. Dan itu pun kita tidak boleh ngelola setiap kali panen kita ambil untungnya. Jadi ngambil untungnya itu sirkulasinya setelah 1 tahun, 4-5 kali panen baru kita hitung. Harus di saving dulu Pak Iya. ya. Jangan terus dana masuk jangan sampai ngambil gitu. jangan terus wah udah hasil langsung poya-poya, berarti pada kalau mau nabur waduh sudah nggak ada lagi. Terus untuk masalah pakan Pak, ini biasanya kan kendalanya yang paling besar itu adalah pakan. Ini kalau yang Pak Kadis lakukan ini biasanya pakannya itu bikinan sendiri atau pabrikan ini? Saya menggunakan pabrikan. Jadi pakan sendiri itu sebenarnya bisa dibuat, tapi itu hanya sebagai tambahan karena kita kendalanya bahan baku. Bahan baku itu tidak mungkin bahan baku inti dikeluarkan oleh oleh pengusaha. Sehingganya kalau toh kita mau bikin pakan sendiri, bisanya hanya sebagai tambahan. Nah, daripada daripada saya bikin hanya untuk tambahan, mendingan saya pakai yang dari pabrikan semua. Nggak capek-capek lah tenaga itu. Iya. Artinya kalau misalnya ketemu benih itu bagus, mungkin bisa ketemu satu-satu, otomatis di per 1 ton itu kita bisa dapat 2 juta lebih. Tapi kalau pas ketemu yang jelek bibitnya atau mungkin pertumbuhannya kurang, ya 1 juta masih dapat. Makanya harus dihitung 1 tahun sekali, karena itu 1 ton aja untungnya hanya 1 sampai 3 juta kan. 3 juta itu paling gede, paling kecil 1 juta dengan resiko yang sudah dihitung 20%. Karena di konsumsi juga ada kematian gitu kan kadang-kadang. Nah itu jangan putus asa, kalau ada yang ada kematian kita nggak usah panik, pasti nggak ketang sedikit balik. Kalau yang penting kita mampu secara secara manajemen atau perlakuan budidaya itu kita sudah mampu, nggak usah khawatir bahwa ketika ada lele matinya banyak kita akan rugi, nggak akan terjadi itu. Minimal balik modal pasti. Makanya kalau kita hitung dalam 1 tahun ya biasanya ketemunya di situ. Modal 50 dalam 1 tahun kemudian jadi 100 itu sudah wajar. Tapi ingat, di budidaya lele kita belum boleh ngambil sedikit pun sebelum 1 tahun atau 4-5 kali panen dulu itu ya. Teman-teman, nanti kita bisa ini nanti bisa lihat di kolamnya ya Pak ya. Boleh kan untuk ke kolamnya teman-teman. Kolamnya ada di belakang. 2 rantai lebih, 2 rantai setengah. 2 rantai setengah Pak ya. Ya wong Cina. Airnya 50 cm. Iya. Nah ini lah kudu lahan luas. Terus apa? Yang ini kudune banyu karo tanggul mepet. Kok ngoten? Karena oksigennya biar tinggi. Enggak khawatir nanti lompat Pak. Enggak ada cerita. Iki lele sak mineral lompat kok. Sebenarnya lah. Ini berapa tahapan ini Pak? Jadi 6 peta ini berarti 6 tahapan juga? Iya. Jadi bawah nggak nggak di karpet ya? Enggak, Cuma bawahnya tanah. samping aja ya. Oh, ini jadi terpal ini cuma samping aja. Samping doang. Cuman ternyata 50. jangan dikira ini terpal ini penuh, tapi hanya untuk sampingnya saja teman-teman. Ya. Berapa kali sehari? Saya kalau ngasih makan itu kan ukurannya hanya tangan, tidak timbangan toh. Jadi tangan saya itu agak lombok Bisa ngukur lah. Agak ombol. Agak ombol. Jadi kalau saya ngasih makan itu sehari 2 kali.
selama 4 hari pagi sore aja pokoknya. Sore. Jamnya betul jelas, betul. Enggak, pokoknya pagi sama sore lah. Terus ukuran pakan kira-kira dalam Satu petak petak dan ini hitungannya berapa setengah kilo? karung berapa? Kali Ini makan. nek wes umur sebulan, Hmm. satu petak ini sekitar 1 karung lebih sedikit sehari. Dino. Satu karung berapa? 50 kilo. 310 sekarang. Satu petak satu hari. Karena ini isinya kan 15.000 ya. Heeh. Iya loh. Makanya kalau 6 ini bareng musim sekitar hampir 100, Pak. 1 juta. Gini, heeh. Satu kali periode panen. Segini nih. Heeh. Hampir 100. Yes. Sampai jeruk. Makanya itu hitungannya kalau lele itu betul pada tidak berhasil. Kenapa? Pengennya modal 10 juta itu sudah punya keuntungan seimbang dengan pegawai gitu kan. Padahal untuk seimbang dengan pegawai itu butuh modal 100 juta. Itu loh. Pak, niki kalau umpamanya satu petak 15.000. Faktor sing plus, faktor resiko lah. Resiko niku berapa persen? Pasti Biasanya dihitungnya maksimal. 20%. 20%. Pokoknya enak resiko karo ora berarti kita 20% hilang. 2.000 kan hilang lah, karena pon dari 15.000 3.000 Mas. 3.000 hilang, 3.000 hilang. Nah 3.000 hilang, niku pinten bulan panen? Nek mulai 2 dari bulan seminggu habis. 2 bulan seminggu habis, 2 bulan 1 minggu, 2 bulan 1 minggu itu kan hitungannya 1 kilo itu pintenan Pak? Itu kan 2 kali panen Mas. Hmm? Panen pertama itu biasanya umur 50 hari. Oke, lagi lah dia. Kemudian dipanen lagi pada waktu 2 bulan seminggu habis. Nah, apa tadi? Kalau kiloannya itu biasanya permintaan pasar. Mboten nggih. Mboten maksud kula satu petak niki iki nek cara normal lah nggih. Kula mboten ngomongne pas jeblok Resiko, pas ah. apik enggak, nek normal. Normal rata-rata nek dari tebal 15.000 niku cara tonase itu dalam satu periode itu sampai pintenan? Pintenan Antara 1 ton sampai 1,3. satu tiga. Tapi kadang-kadang kalau kita diburu oleh panen apa pasar lokal, karena pasar lokal itu banyak yang minta kecil loh. Hmm? Itu kadang-kadang ya hanya 7 kintal gitu. Tapi harga mungkin ya. Enggak sama kalau harganya. Permintaan Tapi kan bedanya kan pakannya kan berkurang nggih. Oh, iya. Nggih. ya pakannya belum habis target Iya, gitu. Jatah pakan sampai petakan ini berarti kalau satu hari satu karung 50 hari 50 karung gitu Pak? Enggak begitu. Dari awal kan sedikit, semakin banyak. Tapi jatahnya 1 ton minimal jatah Satu per petak? kolam. Oh. Satu Sampai ton, panen habis. 1 ton itu sekitar 20 karung nggih. Ton niku kurang lebih. 33 lebih. Oh niku Pak, masa 1 karung pinten kilo to Pak? 30 kilo. Oh, 30 kilo tak kira 50 kilo. 30 kilo. 30-an karung lah taruhlah nggih. Iya. 30 karung 309 jutaan nggih. Ya 9, 9 juta 10 juta lah. 10 juta dengan Ini satu peta ini ya, satu Nah, peta. satu peta 10 juta kalau dia 1 ton harga 16.000 ya 16 juta sekitar lebih ya penting Pak. Jikalau ada 1 ton. Oke makanya kan ngomongnya rata-rata kan bisa 7 sampai 1 ton kalau ngomongnya Pakan mentok itu juga 1 ton itu kan udakara gitu ya. Udakara itu kenapa? Perkiraan naik Oke. turun. Kalau kita mengharapkan 1,3 ton, maka pakan kita minimal 1,3 ton, bisa kadang lebih. berarti satu-satu ya Kalau bisa kan satu-satu, Satu-satu. tapi Ini- jarang dong nemuin satu-satu. Paling yang banyak itu 0,9 gitu kan. Oke. Nah kalau 0,9 misalnya harga 16, modalnya itu berarti kan sekitar 13 untuk 1 kilo ikan. Oke. Nah kalau harga 16 kita dapat 3.000 per 1 ton. Kalau pas ini di operasionalnya biaya kecil loh. Oke. Tapi kalau kolamnya bentuknya nggak seperti ini Mas, Hmm. ini kemakan biaya operasional lebih tinggi operasional sing dalam bentuk apa Pak? waktu panen. Oh oke. Nah manen itu kalau kolamnya dalam, biasanya orang jumpai 1 ton 200 sampai 300 ribu nggak mau. Terus ganti ini banyu Mak, niki ganti banyu ini berapa minggu? Nah ini saya beda dengan orang-orang teknisi perikanan, orang-orang yang punya teori perikanan gitu ya. Iya. Saya kalau air limbah, artinya panenan seperti itu nanti ya, kita pindah ke kolam sebelah sini, itu biasanya dari awal sampai akhir saya nggak ganti air. Ini bekas. Kalau banyu bekas. Tapi kalau air baru, Hmm. tentu saya ya sering ganti. Kok malah ngoten gitu? Jadi prinsipnya air lele itu kan subur ya, katanya subur. Nah kenapa kok subur? Itu ada mikroba, jadi mikroba apa lah nggak ngerti. Mikroba itu kan pengurai.
Jadi kalau air yang kita bikin itu air kolam murni, berarti mikroba atau pengurainya di situ sudah komplit. Air amonia itu tidak terurai. Dan jenengan kalau di sini air saya bau enggak? Nah itu. Tapi kalau di sini karena ini air baru, ini kalau pagi ada baunya. Oh malah gitu. Kalau lama malah enggak ya? Kalau air lama enggak. Mboten terus cara penggantian air Pak. Cara nambah ngurangi kan biasanya kan enten sedemone air ini perlu dikurangi karena terlalu kental, terlalu butek dan sebagainya. Itu teorinya orang perikanan yang pakai kuliah gitu. Kalau saya enggak. Pengalaman lah. Nah, selama ikan itu sehat, airnya terlihat bagus, sudah nggak usah diganti-ganti. Biarkan saja. 50 hari nggih. 50 hari 2 bulan nggak masalah. Paling-paling kalau di sini kan karena musim hujan. Nah, jadi kalau sore itu kadang-kadang waduh mau hujan ini. Oke, teman-teman sekalian, ini tadi sudah obrol banyak dengan beliau yang yaitu Pak Kadis yang budidaya ikan lele. Terima kasih Pak Kadis atas ilmunya dan pengalamannya yang sudah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bagi mungkin teman-teman yang akan budidaya lele bisa mengadopsi mungkin cara ataupun apa ya trik-trik yang mungkin Pak Kadis sampaikan. Oke, itu aja. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.